Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Al-Ghifari. NIM saya 221000343. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Yang saya cantumkan pada PPT ini yaitu materinya adalah pengertian dan jenis-jenis sumber hukum. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dan macam-macam sumber hukum itu sendiri. Di antaranya ada dari perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin. Langsung saja ke yang pertama, itu adalah pengertian dari sumber hukum. Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum. Ia berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang itu. Untuk itu, sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa itu sendiri dapat berbentuk seperti peraturan dan juga dapat berbentuk sebagai ketetapan. Sumber hukum juga adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan juga memaksa. Selanjutnya ada macam-macam sumber hukum. Yang pertama adalah sumber hukum dari perundang-undangan. Perundang-undangan itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang. Untuk itu, sumber hukum dari perundang-undangan merupakan sumber hukum yang bersifatnya paling utama. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam kategori perundang-undangan ini juga cukup bermacam, baik berupa penambahan terhadap peraturan yang sudah ada maupun mengubahnya. Lalu juga suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri seperti bersifat umum, yang demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus. Lalu juga sistem ini bersifat universal. Ini diciptakan karena untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Lalu juga ia memiliki kekuatan yang untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Lalu yang kedua, macam-macam sumber hukum. Di sini ada dari kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selain itu, kebiasaan dalam perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Jadi apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka biasanya timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai sistem hukum. Selanjutnya, macam-macam sumber hukum yang ketiga ada dari jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu putusan hakim pengadilan yang membuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim yang lainnya dalam perkara yang sama. Keputusan yang disebut pertama itulah yang menjadi sumber hukum yang baik bagi pengadilan maupun administrasi tata usaha negara. Jadi apabila kemudian keputusan yang disebut pertama itu mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, maka lama-kelamaan keputusan itu menjadi sumber yang memuat suatu kaidah yang oleh umum itu diterima sebagai hukum. Jadi hukum yang termuat dalam putusan hakim semacam itu juga disebut sebagai hukum jurisprudensi, atau juga hukum putusan, atau juga sering disebut sebagai hukum hakim.
Kemudian macam-macam sumber hukum yang keempat itu ada dari traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila mana traktat tersebut dilakukan oleh dua negara, maka itu disebut sebagai perjanjian bilateral. Namun jika traktat tersebut dilakukan oleh lebih dari dua negara, maka itu disebut sebagai perjanjian multilateral. Jadi traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh negara, dua negara atau lebih. Merupakan perjanjian internasional yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian terjadi karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak negara yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut terikat pada perjanjian yang dibuat. Selanjutnya macam-macam sumber hukum. Yang kelima itu ada dari doktrin. Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan, pengadilan seringkali menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat para ahli hukum tersebut. Juga biasanya hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan kepada undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Apabila ketiga sumber tersebut tidak memberi semua jawaban hukumannya, maka solusinya adalah hukumannya dicari dari pendapat para ahli-ahli tersebut seperti sarjana hukum atau ilmu hukum. Doktrin sebagai sumber hukum mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hubungan internasional. Bahkan dalam hukum internasional, doktrin merupakan sumber yang sangat penting. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis sumber hukum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.